Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Keheningan adalah bagian dari liturgi, misteri yang lebih agung yang melampaui semua kata, mengundang kita dalam keheningan. Keheningan ini haruslah keheningan yang penuh, yang bukan sekedar ketiadaan ungkapan verbal dan bahasa tubuh. Apa yang seharusnya kita harapkan dalam liturgi ialah agar liturgi memberikan kita keheningan yang hakiki, yang positif, yang memulihkan kita. Keheningan yang bukan jeda belaka, yang mana ribuan pikiran dan keinginan menyerang kita, tetapi momen rekoleksi yang menghasilkan kedamaian batin, membiarkan kita bernafas dan menemukan satu hal yang perlu. Oleh Kardinal Joseph Ratzinger, The Spirit of Liturgy. Ambillah dan makanlah kitab itu. Kitab itu akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu akan terasa manis seperti madu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kami mohon, ajarilah kami berdoa menurut teladan Putramu terkasih. Semoga tingkah laku kami melambangkan hormat, bakti, dan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang selalu menghidupi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku menerima kitab itu dan memakannya. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah aku makan terasa pahit dalam perutku. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Rumahku telah kalian jadikan sarang penyamun. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini tentang rumah Tuhan. Tidak peduli betapa hebat atau hebatnya seseorang akan sesuatu, setelah beberapa waktu kita akan terbiasa dengannya. Baik itu hubungan baru atau minat baru, setelah beberapa saat semangat awal akan mendingin. Dan kemudian kita mulai menerima begitu saja dan menjadi agak santai dengannya. Itu bahkan bisa terjadi pada sesuatu yang sakral dan suci. Dan itulah situasi yang Yesus tujukan dalam perikop Injil. Bait suci yang merupakan rumah Tuhan juga merupakan tanda kehadiran Tuhan yang sangat dalam di antara umatnya
dianggap sudah semestinya dan bahkan otoritas keagamaan bersikap agak santai dengannya. Nah, bait suci bukan hanya sebuah bangunan, tetapi itu akan menjadi rumah doa di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Tetapi Yesus membuat pernyataan ini. Ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa." Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Kita mungkin tidak begitu berani untuk mengubah rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Tetapi kita mungkin berpuas diri dan menerima begitu saja karena kita sudah terbiasa dan menjadi santai dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa rumah Tuhan harus menjadi rumah doa dan penyembahan. Sikap kita di rumah Tuhan juga mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Semoga kita tidak menerima begitu saja dan menjadi terlalu santai atau terbiasa. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah membangunkan kami menjadi manusia bebas. Kami mohon, janganlah memandang kekurangan kami, melainkan berkenanlah menunjukkan jalan kami pada diri Yesus Putramu terkasih, sumber pengampunan kami. Amin.